Hai teman-teman, hari ini kita mau ngevlog lagi di kebun Pondok Paman Petani. Nah ini kita dari tadi cari yang empunya, tapi nggak ketemu. Oh ini sepertinya ada Mas Bangkit. Selamat pagi Mas Bangkit. Pagi. Ini saya mau ngevlog lagi, izin ngevlog boleh ya? Soalnya tadi saya cari di depan di kebun tambu lampotnya celinguk kok kayaknya Mas Bangkit nggak ada. Kemana? Saya pikir kecemplung kah kemana. Ini boleh tahu sedang apa nih Mas Bangkit? Ini lagi panen cangkokan. Ini saya hari ini nih mau tanya-tanya nih Mas Bangkit. Dari hasil ngevlog kemarin itu ada beberapa orang yang bertanya ke saya itu tentang beberapa hal, termasuk kalau Mas Bangkit ngomong coba tolong agak keras katanya. Nah ini pertanyaan pertama ini saya pengen tahu tentang mulsa ini Mas Bangkit. Iya. Tentang mulsa nih, ini apa sih kegunaan mulsa nih Mas Bangkit? Gunaannya ini untuk apa? Supaya kita itu tidak merumput, mengurangi pembersihan rumput biar kita nggak terlalu ribet, sama menjaga kelembaban tanah. Terus apa lagi Mas Bangkit? Kenapa nih pakai mulsa nih Mas Bangkit? Kenapa nih? Ya, tujuan utamanya hanya untuk biar kita nggak bersihkan rumput. Kok malah bolak-balik jawabannya Mas Gimana, Bangkit? gimana? Sebenarnya paham nggak Mas Bangkit ini? Enggak. Oh nggak paham, coba kok kayaknya malah lebih paham saya. Coba Mas Bangkit Coba nih. sini, coba sini. Anda yang jelasin. Hai keponakan, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Pada hari ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang datang ke channel Pondok Paman Petani. Nah yang pertama tentang penggunaan mulsa. Apakah penggunaan mulsa ini bisa menggunakan plastik lain? Nah atau dengan menggunakan plastik berwarna hitam? Kalau tidak salah pertanyaannya seperti itu. Nah saya akan menjelaskan yang pertama. Nah yang pertama bahwasanya mengapa menggunakan plastik mulsa. Saya akan menjelaskan tentang wujud dan fungsi dari mulsa sendiri. Nah, wujud dari mulsanya yakni yang bawah berwarna hitam, kemudian yang atas berwarna silver. Yang pertama, yang bawah itu menjaga kelembapan tanah. Nah, sedangkan yang warna silver itu adalah untuk memantulkan sinar matahari. Jika terkena paparan sinar matahari, kemudian warna silver ini memantulkan ke bagian bawah daun, maka sehingga proses fotosintesisnya lebih maksimal. Kurang lebihnya seperti itu. Dan yang berikutnya, jika di musim hujan maka mulsa ini dibuka seperti ini, karena tujuan dari penggunaan mulsa ini adalah untuk menjaga kelembapan tanah itu sendiri. Nah sedangkan jika di musim hujan maka tidak perlu, karena tanah ini selalu lembab. Nah seperti ini, jika dia tidak dibuka maka malah akan kering jika di musim hujan. Nah jika kita buka maka akan terkena hujan. Kurang lebihnya begitu. Nah apakah bisa menggunakan plastik lain? Menurut saya tidak. Karena sebaiknya jangan menggunakan plastik lain, karena mulsa sendiri sudah didesain memang untuk menjaga kelembapan tanah itu sendiri. Nah jika kalian ingin menggantinya dengan hal lain, itu kalian bisa menggunakan jerami padi ataupun alang-alang. Nah itu malah lebih efisien. Yang pertama, tanah tetap lembab jika di luar musim hujan. Kemudian yang kedua, jika
alang-alang ataupun jerami padi tersebut membusuk, maka akan menjadi pupuk. Nah, lalu saya rasa penjelasan saya sudah cukup jelas. Kemudian yang kedua tentang cangkokan. Lalu yang kedua pertanyaannya tentang cangkokan. Nah, ada yang bertanya bahwasanya apakah tanaman jika dicangkok terlalu banyak akan mengakibatkan stres pada tanaman? Jawaban saya iya, namun ada beberapa alasannya. Nah, ini sudah pernah dilakukan oleh tetangga kebun saya, yang mana karena tanamannya itu memang dikhususkan untuk memproduksi cangkokan, namun tidak diimbangi dengan pemupukannya, maka tanamannya saat ini sudah sekitar 50% mati, ya Mas Bangkit ya? Iya. Kurang lebih 50% tanamannya mati dan sisanya itu tidak subur. Nah, itu diakibatkan oleh mencangkok tanaman tersebut terlalu frontal ataupun terlalu banyak, namun tidak diimbangi dengan pemupukan. Nah, jika pun diimbangi dengan pemupukan, tetap akan mengakibatkan stres atau terhambatnya pertumbuhan si tanaman tersebut. Nah, jadi tipsnya adalah bahwasanya lakukan pencangkokan itu hanya di bawah 30%. 30% dari populasi batang. Dari populasi batang seperti ini. Batang atau ranting yang akan dicangkok itu hanya di bawah 30% saja. Nah, jika di atas 30% maka harus di daerah yang subur, ataupun jika di daerah yang tidak subur, misalkan di tempat saya di daerah dataran rendah, maka pemupukannya harus 2 kali lipat dari jika kita ingin membuahkan tanaman tersebut. Nah, itu pun buahnya harus kita buang. Kalaupun kita ingin memelihara buahnya, itu hanya beberapa buah saja. Nah, karena biasanya kita kalau menjual cangkokan itu perlu sampel buah, makanya tetap harus ada buahnya. Tapi usahakan satu pohon itu hanya 3 atau 4 buah saja, jangan terlalu banyak. Intinya jangan terlalu banyak. Nah, itu akan mengakibatkan stres pada tanaman tersebut. Nah, nanti saya akan memperlihatkan tanaman yang stres akibat terlalu banyak dicangkok. Sebelum saya melanjutkan membahas tentang tanaman yang dicangkok, saya akan sedikit menambahkan penjelasan perihal penggunaan mulsa ini. Nah, selain menjaga kelembapan tanah, tujuan dari penggunaan mulsa ini juga untuk mengurangi termakannya pupuk oleh gulma atau rumput-rumput liar seperti ini. Nah, jadi pupuk tersebut itu terfokus dimakan oleh tanaman ini. Dan berikutnya pasti akan muncul pertanyaan, bagaimana kalau di musim hujan tidak dibuka? Nah, sebenarnya tidak mengapa, tapi akan ada kemungkinan efek yang muncul dari tidak dibukanya mulsa pada saat musim hujan. Nah, efek yang muncul adalah tanaman bisa terkena jamur. Karena tujuan dari penggunaan mulsa adalah menjaga kelembapan, terus kemudian di musim hujan tambah lagi lembab. Nah, jamur senang tumbuh itu di tempat yang lembab. Nah, oleh sebab itu dibuka saja untuk mengurangi kelembapan pada tanah yang mengakibatkan akar dan batang biasanya terkena jamur jika dipaksakan untuk tidak dibuka. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Maka sekarang saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tanaman yang dicangkok. Kemudian saya akan menjelaskan tentang tanaman yang dicangkok. Nah, ini adalah salah satu contoh tanaman yang stres akibat dicangkok terlalu banyak. Nah, jika kawan-kawannya itu sudah berukuran tinggi, nah seperti ini. Nah, dia ini sempat stres karena sebelumnya saya akan menjelaskan bahwasanya dulu pohon induk ini saya hanya memproduksi cangkokan, yang mana saya mencangkoknya sekitar 30 hingga 50% dari populasi batang. Nah, namun ada beberapa tanaman yang saya cangkok itu lebih dari 40%
dari populasi batang. Maka ini adalah salah satu yang saya cangkok lebih dari 40% jumlah populasi batang, sehingga menyebabkan stres pada tanaman tersebut. Padahal saya sudah mengimbanginya dengan pemupukan yang sama dengan jika saya melakukan pemupukan untuk membuahkan tanaman tersebut. Nah, tunggu di sini. Jadi cara kerjanya itu seperti ini. Jika kita mengupas kulit ini misalkan, nah kemudian akar itu bekerja untuk menyerap unsur hara. Akar itu bekerja untuk menyerap unsur hara, kemudian mentransfernya ke bagian batang, kemudian ke dedaunan, yang mana ada proses fotosintesis di sana, kemudian dikembalikan lagi ke seluruh bagian tanaman. Nah, pada saat akar menyerap unsur hara itu bisa melewati ke dedaunan. Namun pada saat proses fotosintesis terjadi, unsur hara yang sudah dimasak oleh daun tersebut tidak bisa dikembalikan ke seluruh bagian lagi, maka hanya terhambat pada cangkokan ini, sehingga memunculkan akar itu. Nah, kurang lebihnya penjelasan singkatnya itu seperti itu. Sehingga jika batang yang dicangkok itu terlalu banyak, maka tidak akan menyehatkan tanaman tersebut dari hasil proses fotosintesisnya. Nah, mungkin penjelasan saya ini boleh kalian ulang lagi agar lebih jelas. Nah, intinya bahwa apa yang dimasak oleh daun dari proses fotosintesis tadi tidak bisa kembali lagi ke seluruh bagian tanaman karena terhambat. Nah, oleh sebab itu pencangkokan itu kalian lakukan hanya 30% ke bawah saja. Jika di atas itu, maka kalian harus imbangi dengan pemupukan yang pemupukan yang lebih lagi. Namun itu pun pasti akan membuat stres, karena seperti ini. Yang mana seharusnya misalkan saya mencangkoknya di bagian ini nih. Di bagian ini, kemudian seluruhnya di bagian ini. Salah satu contoh aja ini ya. Pada saat unsur hara terserap ke atas dan diproses oleh daun, maka seharusnya kembali ke seluruh bagian tanaman. Tunas-tunas yang di sini itu muncul. Namun karena terlalu banyaknya batang yang dicangkok, kemudian akan akan menghambat pertumbuhan tunas-tunas baru ini, walaupun sudah melakukan pemupukan yang luar biasa. Nah, begitu. Jadi pertumbuhan di tunasnya sendiri nanti akan terhambat. Kurang lebihnya seperti itu, dan harus ada proses pemulihan yang cukup panjang ya, sekitar 3 bulanan ke atas. Nah, pertanyaan terakhir saya akan jawab di belakang. Ayo ikut. Dan pertanyaan yang terakhir, kalau tidak salah seperti ini bunyinya. Saya ingin menanam tanaman jambu, namun kemungkinan besar tidak mendapatkan sinar matahari secara penuh, ataupun di tempat yang ada naungannya, seperti halnya di sekitar tanaman-tanaman yang sudah besar. Nah, di sini adalah salah satu contoh tanaman yang terkena lindung oleh tanaman lain. Nah, di sini ada tanaman jambu jambu monyet atau jambu Belanda kalau saya disebutnya di sini. Nah, padahal ini tidak menutupi sinar matahari secara langsung. Nah, di sana adalah sinar mataharinya itu. Nah, sebenarnya tidak menutupi sinar matahari dari pagi sampai sore itu secara langsung. Namun karena ada pohon besar di sebelahnya, sehingga membuat tanaman-tanaman ini itu tidak berbuah dengan sebagaimana mestinya. Dalam artian populasinya itu sedikit, walaupun sudah melakukan pemupukan secara maksimal.
bahkan 2 kali lipat lebih banyak dari yang lain. Karena kemarin saya penasaran kenapa ini tanaman ini tidak berbuah sebagaimana mestinya, populasinya sedikit. Dan ternyata memang kenyataannya karena sebelah kanan itu ada hutan dan sebelah sana ada tanaman citra, jambu citra dan pohon manggis, sehingga mungkin agak sedikit adem. Nah, apalagi jika ditanam di bawah naungan, maka produktivitas buahnya sangat sedikit. Oleh sebab itu tanaman ini saya khususkan untuk dicangkok. Jadi jelas ya, jadi jangan cari masalah deh untuk memaksakan menanam tanaman ini di bawah tempat yang teduh, di bawah naungan yang sudah ada pohon-pohon besarnya. Lebih baik rawat saja tanaman yang sudah ada lah, yang sudah besar tersebut, daripada harus menanam tanaman ini sudah mengeluarkan pembiayaan namun nanti hasilnya tidak maksimal. Ataupun kalian lakukan revolusi ekstrim, kalian buang tanamannya dulu yang besar-besar, baru kalian ganti dengan tanaman yang kalian ingin tanam, ya ini tanaman jambu. Mungkin cukup itu saja video kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang baru saja saya jelaskan bisa menjawab beberapa pertanyaan yang muncul di channel Pondok Paman Petani. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video saya kali ini. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.